1, 2, 3. Ya. Selamat sore Pak, perkenalkan Perkenalkan kami kami dari dari PER PER 14. 14. Saya Mia Natania Siboya dengan NIM 12S24005 dan teman Saya Joseph Christian Marpaung dengan NIM 12S24036. baik Kak, kami dari Prodi Sistem Sistem Informasi. Informasi. Baik Pak, kami akan menjelaskan hasil praktikum kami dengan judul T04 Buy More Pay Less atau by pair ya. Melihat startup besutannya semakin potensial, Ucok sudah mulai bermimpi menjadi unicorn baru di Indonesia. Visi besar yang barangkali tak bisa diraih dalam waktu sebentar. Meski begitu, Ucok selalu berpikir bagaimana caranya memperbanyak dan menaikkan nilai transaksi. Sabtu lalu, setelah menyelesaikan ujian tengah semester, Butet berkunjung ke sebuah book fair. Sambil tetap mematuhi protokol kesehatan, ia mengunjungi berbagai booth penerbit buku baik dari dalam dan luar negeri. Sembari melihat-lihat, buku, Butet berbincang dengan representatif penerbit. Dalam diskusi, dalam diskusi ringan, Butet baru tahu juga bahwa penerbit bersedia memberikan potongan harga tambahan jika dilakukan pembelian di dalam jumlah besar. Istilahnya buy more pay less dalam kurung BMPL. Nilai potongan juga bervariasi sesuai dengan jumlah eksemplar yang dipesan. Berikut adalah rata-rata potongan yang diberikan. 1. Pembelian minimal 5 eksemplar diberi potongan 2%. 2. Pembelian minimal 10 eksemplar diberi potongan 5%. 3. Pembelian minimal 20 eksemplar diberi potongan 12%. seperti biasa seusai makan siang di kantin, Ucok dan Butet berdiskusi membahas startup mereka. Setelah Butet menceritakan pengalamannya berkunjung ke book fair, Ucok merasa mendapat jawaban atas keinginannya untuk meningkatkan jumlah dan nilai transaksi di juragan buku. Ia yakin dengan mengaplikasikan konsep BMPL dapat mendongkrak setidaknya nilai transaksi melalui peningkatan volume eksemplar. Dynamic Addition, Dynamic Removal atau dalam kurung DADR. Dalam rangka mengaplikasikan BMPL, Ucok berpikir bahwa aplikasi perlu untuk mampu secara dinamis menerima permintaan penambahan dan pengurangan eksemplar atau Dynamic Addition Dynamic Removal. Dengan BMPL, tentu yang diharapkan terjadi adalah penambahan dan bukan sebaliknya. Sebagai ilustrasi dari konsep DADR, misal seorang pelanggan melakukan permintaan pembelian terhadap 2 buah buku atau 97800048361 dan 9780439708180 dengan harga yang juga berbeda 35,98 dan 14,15. Jumlah eksemplar yang ditransaksikan adalah 1 buah untuk buku pertama dan 3 buah untuk buku kedua. Dengan demikian, maka nilai transaksi adalah pesanannya. Sebagai contoh, ia mengurangi sejumlah 1 eksemplar untuk buku pertama dan menambah 4 eksemplar untuk buku kedua. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah 35,98 kali 0 tambah 14,15 kali 7 sama dengan 99,05. Jika kemudian dilakukan pemotongan harga dengan BMPL, maka untuk buku kedua diberikan potongan sebesar 2% karena telah memenuhi syarat minimum eksemplar. Dengan demikian, maka total nilai transaksi menjadi 35,98 kali 0 ditambah 14,15 dikurang 2% dikali 7 sama dengan 97,07. Pagi tadi di kelas pemrograman disampaikan materi mengenai array, konsep baru yang memungkinkan lebih dari satu variabel diakses atau diidentifikasi dengan satu identifier. Butet berargumen bahwa konsep array dapat diterapkan pada DADM. Butet kemudian membuat sebuah ilustrasi untuk membantu mengabstraksi solusi. Menurut Butet, aplikasi akan memiliki 3 buah array yang setiap array memiliki tugas berbeda. Array pertama akan digunakan untuk menyimpan ISBN, array kedua akan menyimpan harga buku atau price per eksemplar,
Dan array ketiga akan menyimpan jumlah eksemplar yang dipesan. Kombinasi dari ketiga array akan membentuk suatu relasi data yang dengan merujuk pada nilai indeksnya. Sebagai contoh, untuk elemen pertama dan setiap array membentuk konteks untuk buku pertama. Sementara elemen kedua membentuk konteks buku kedua. Dengan prinsip dasar ini, kemudian dapat dikombinasikan dengan repetition untuk membentuk solusi utuh. Limitation 1. Buku diidentifikasi dengan International Standard Book Number atau ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang USD. 2. Minimum pembelian adalah 1 eksemplar dari 1 buku. 3. Diperbolehkan membeli lebih dari 1 buku masing-masing dapat dengan jumlah eksemplar yang berbeda. 4. Jumlah buku paling banyak 3 ISBN berbeda. 5. Untuk setiap buku terdiri atas 3 baris masukan yaitu ISBN, price per eksemplar, quantity dari eksemplar. 6. Untuk mengurangi jumlah eksemplar, maka quantity dituliskan dalam nilai negatif. 7. Aplikasi akan membaca masukan buku secara terus-menerus hingga diberhentikan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan triple dash pada saat membaca masukan ISBN. Selanjutnya, Ucok mendefinisikan iuran setelah semua masukan diterima. Aplikasi akan menampilkan total nilai transaksi yang ditulis dalam 2 digit nilai presisi. Berikut adalah example yang nanti bakal dicoba pada algoritma 4. Baik Pak, ini adalah flowchart yang telah kami buat. Baik Pak, untuk memulai program ini kami mulai dengan mendeklar variabel ISBN dengan tipe string, string array size-nya 3. Kemudian real Kemudian kami mendeklar variabel 0, 1, 2 dengan tipe integer. Terus kami juga mendeklar real dengan variabel names-nya itu final price. Terus kami declare real array total price dengan array size-nya adalah 3. Lalu kami real array price dengan array size juga 3. Terus kami mengassign nilai price di 0 itu adalah 0 sama dengan 0. Dan kemudian kami mengassign price 1 dengan nilai 0, kemudian kami mengassign price 2 dengan nilai 0. Kemudian di sini kami mendeklar jumlah variabel jumlah buku dengan array size-nya 3. Array size-nya 3 dan tipe integer. Kemudian kami mengassign buku 0, jumlah buku 0 sama dengan 0. Kemudian jumlah buku 1 sama dengan 0. Kemudian jumlah buku 2 sama dengan 0. Kemudian kami mendeklar dengan tipe integer variabel jumlah buku 0, jumlah buku 1, jumlah buku 2. Kemudian kami assign jumlah buku 0 dengan nilai 0, jumlah buku 1 dengan nilai 0, jumlah buku 2 sama dengan 0. Kemudian kami mendeklar dengan tipe real variabel total harga dengan array size-nya itu 3. Kemudian kami assign total harga 0 sama dengan 0, total harga 1 sama dengan 0, total harga 2 sama dengan 0. Kemudian kami mendeklar dengan variabel name-nya adalah buku 0, buku 1, dan buku 2 itu dengan tipenya string. Terus kami assign di buku 0 itu sama dengan tralalala, terus di buku 1 tralalala, terus di buku 2 adalah tralalala.
Terus juga kami meng-assign 0 itu sama dengan 0, 1 sama dengan 0, 2 sama dengan 0. Lalu juga kami membuat permisalan itu dengan eh, X kami declare dengan tipe data integer, lalu kami buat X sama dengan 0. Kemudian di sini kami melakukan pembimbingan, Pak. Di sini kami akan meminta menginput ISBN ISBN X sama dengan triple dex. Jika dia true, maka kami mengassign variabel f nilai 3. Jika salah, maka itu susah kali. Jika ia salah, maka ISBN akan ditentukan lagi ISBN yang tadi sama dengan ISBN 0. Ketika ia true, maka ia akan Ketika dia true, maka akan dapat branching lagi dengan 0 sama dengan 0. Itu nilai true-nya adalah buku 0 sama dengan ISBN X. Lalu jika salah, jika dia benar, maka terus lanjutkan dengan pembrancingan ISBN 0 sama dengan buku 0. Nilai true-nya adalah X sama dengan 0 dalam bentuk assign. Kemudian kami minta untuk menginput price X, kemudian jumlah buku, maka nilainya akan hasil yang telah diinput akan masuk ke assign. Jumlah buku 0 sama dengan jumlah buku 0 ditambah jumlah buku X. Ini cetakan, ini cetakan. Apa ini? Ini cetakan. Tarik. Kemudian di sini kami mengassign 0 sama dengan 3, X sama dengan X ditambah 1. Jika nilainya salah, maka ia akan di-branching lagi, itu 1 sama dengan 1. Nilai true-nya buku 1 sama dengan ISBN X dari penginputan di awal, kemudian akan di-branching lagi nilai true-nya itu X sama dengan 1, kemudian kami akan menginput price. Jika benar, ia akan menginput price, menginput jumlah buku. Kemudian dia di sini melakukan operasi, yaitu jumlah buku 1 sama dengan di sini ada jumlah buku 0 dan kemudian di sini jumlah buku 1. Jumlah buku 1 itu jumlah buku sama dengan jumlah buku 1 ditambah jumlah buku X. Kemudian di sini nolnya kami mengassign 0 sama dengan 3. Juga mengassign X sama dengan X ditambah 1. Nilai salahnya di sini adalah jika X-nya sama dengan 2, maka ia akan menginput price, juga menginput jumlah buku, dan di sini operasinya adalah jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku 2 ditambah jumlah buku X. Kemudian di sini kami menuliskan 0 sama dengan 3, dan X sama dengan 0. Kemudian itu. Kembali lagi kepada branching yang ini. Yang ini, jika dia benar false, maka dia akan di-branching kembali dengan itu ISBN X sama dengan ISBN 1. Jika dia bernilai true, maka dia di-branching kembali dengan 1 sama dengan 0. Jika true, maka dia akan mendapat nilai assign itu buku 1 sama dengan ISBN X. Nah, lalu dia kembali lagi di branching dengan ISBN 1 sama dengan buku 1 dengan nilai true-nya. Nah, dia di X mendapatkan nilai sama dengan 1. Nah, terus dia langsung di input price dan input jumlah buku X, lalu juga diurutkan dengan rumus jumlah buku 1 sama dengan jumlah buku 1 tambah jumlah buku X, terus mendapatkan nilai 1 sama dengan 3, dan X sama dengan X tambah 1. Jika dia bernilai false, maka dia
nilai X sama dengan 2, lalu dia akan menginput price, menginput jumlah buku X dengan rumus jumlah buku 2 sama ditambah jumlah buku X dengan assign 1 sama dengan 3 dan X sama dengan 0. Kemudian Jika jika tadi brancingannya itu ISBN X sama dengan ISBN 1, maka nilai false-nya itu adalah jika ia tidak sama dengan ISBN 1, maka ia akan masuk ke ISBN 2. Jika dia kemudian di branching lagi, duanya itu sama dengan 2. Kemudian masuk ke next time buku 2 sama dengan ISBN 2. Kemudian di branching lagi jika ia bernilai true, jika ISBN 1 itu sama dengan buku 1, maka kami mengassign X sama dengan 1, kemudian kami minta untuk menginput price X dan juga jumlah buku X. Kemudian jumlah buku 2 dengan operasi jumlah buku 1 ditambah jumlah buku X. Dan kemudian kami mengassign 2 sama dengan 3 dan F sama dengan 0. Dilanjutkan lagi, ketika looping yang selesai, maka kami akan dengan loopingan pertama yang selesai itu masuk kepada looping kedua. Terus di sini kami memakai branching. Di branching di sini dimulai dengan jumlah buku 0 lebih besar sama dengan 20. Nah, jika dia bernilai true, maka mendapat nilai esannya itu di price 0 sama dengan price 0 dikurang price 0 dikali 0,12. Jika salah ataupun lebih besar sama dengan 10, maka nilai true-nya adalah price 0 sama dengan price 0 dikurang price 0 dikali 0,05. Jika dia salah atau nilai jumlah buku nolnya lebih besar sama dengan 5, maka dia mendapat price 0 sama dengan price 0 dikurang price 0 dikali 0,02. Nah, hasil branching ini tadi kemudian hasil branching yang tadi kami lakukan assign dengan menjumlahkan total price 1 itu sama dengan price 1 dikali jumlah buku 1. Kemudian bisa melakukan branching untuk ketiga kalinya. Jumlah buku yang kedua itu jika dia lebih besar sama dengan 20, maka ketika ia bernilai benar, price 2 sama dengan price 2 dikurang price 2 dikali 0,12, atau ini yang dinamakan dengan persenan tadi, Pak. Persenan yang 2%, 5% dan 12%. Kemudian dia akan mencari jika jumlah buku 2 itu tidak lebih besar sama dengan 20, maka ia akan lebih besar sama dengan 20, maka ia akan masuk ke bawah, yaitu jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 10. Jika benar, maka price 2-nya ini operasinya itu price 2 dikurang price 2 dikali 0,05. Kemudian jika tidak nilainya seperti ini, ia akan masuk ke jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 5, di mana operasinya itu price 2 sama dengan price 2 dikurang price 2 dikali 0,02. Kemudian di sini, Pak, total price 2-nya itu sama dengan total price 2 dikali jumlah buku 2. Final price-nya itu total jumlah dari seluruhnya itu, Pak, total price 0 ditambah total price 1 ditambah total price 2. Kemudian output-nya kami memakai itu fixed final price, 2. Jadi dua angka di belakang koma. Baik, Pak, kami akan mencoba untuk melanjutkan nilai flow chart kami. Dengan example yang sudah tersedia pada soal. Kami akan mencoba contoh pertama. Kemudian ini kami menginput tadi itu ISBN-nya, ISBN pertama itu
Bisa dilihat sini. Terus dia ini 35,98. Lalu jumlahnya itu 1. Lalu di ISBN yang kedua adalah 978 0439 708 708 180. Terus jumlahnya itu Price satunya itu price kedua itu 14,15. Terus dengan jumlah itu 3. Terus pada ISBN yang ketiga 979. 979. Terus dengan nilai harganya itu 35,98. Terus jumlahnya itu adalah -1. Lalu di ISBN yang keempat terus dengan harganya adalah 14,15. Lalu jumlahnya itu 4. Terus dan dia diakhiri dengan triple dash. Nah, di sini Pak, output yang diminta pada example pertama sudah sesuai Pak. Dan dengan ini juga kami nyatakan adalah hasil praktikum kami Pak. Belum. Sekian hasil pemaparan tugas T04 kami Pak. Kami ucapkan sekian dan Sekian, terima terima kasih. Selamat sore, Pak. Selamat sore Pak.